Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Pria bobol dan menguras uang kotak amal masjid di Kota Medan untuk beli sabu-sabu. Seorang aparatur sipil negara di Kabupaten Deli Serdang memprotes mekanisme kenaikan pangkat yang dianggap tidak adil. Seorang pemuda di Kota Sibolga meregang nyawa di dalam masjid usai dianiaya. Berawal dari makan di warung dan menyaksikan sampah sisa kemasan, 5 siswa di Medan meraih prestasi di kancah internasional. Mereka mencetuskan inovasi pembuatan batu bata dari styrofoam atau pembungkus makanan dan abu sekam padi. Inspirasi bisa datang dari mana saja. Mungkin itu ungkapan yang tepat awal mula 5 pelajar kelas 10 sekolah Safiyatul Amaliyah Medan meraih juara bergengsi dengan inovasi pembuatan batu bata. Berbeda dengan batu biasa, hasil riset 5 siswa ini terbuat dari campuran semen, pasir, styrofoam, abu sekam padi, serta larutan agen foam. Inspirasi pembuatan batu bata lahir saat membeli makanan di warung. Kemasan pembungkus makanan itu terbuat dari styrofoam dan menjadi sampah. Setelah melakukan riset dan beberapa kali percobaan, kelima pelajar ini bisa membuat batu bata berbahan styrofoam sehingga tahan dari resapan air. Mereka juga menambahkan kandungan abu sekam padi sehingga menahan hawa panas dari luar bangunan dan menghasilkan suhu lebih sejuk secara alami. Temuan inovatif ini akhirnya meraih double gold dan best award kategori teknologi sipil dan konstruksi pada International Competition on Science, Technology, Engineering, and Mathematics yang berlangsung di Kuala Lumpur, Malaysia pada 10-11 Oktober lalu. Pertama, batu bata kami ini sangat efisien dikembangkan untuk masa depan gara-gara kan styrofoam sama abu sekam padi itu sangat tidak digunakan ya, kayak habis contoh styrofoam ini habis makan, kita contoh kan bungkus makanan menggunakan styrofoam, habis makan langsung kita buang gitu tanpa kita pikirkan ini dampaknya apa gitu untuk lingkungan. Inovasi batu bata kelima pelajar ini berhasil menyisihkan 200 lebih peserta yang berasal dari 8 negara. Rekrutan untuk bidang penelitian sendiri kita buat selain klub ada misalkan pendaftaran, kita berikan kepada anak informasi. Kita buat pengumuman besar-besaran untuk anak-anak bisa mendaftar kepada Wakasek kesiswaan, dilanjutkan dengan proses interview, proses akademi, seleksinya dan juga proses kemampuan bahasa Inggris. Lalu mereka nanti diuji kembali dengan menampilkan ide melalui seminar proposal. Nah, dari prestasi kelima pelajar ini membuktikan ide dan inovasi bisa berasal dari hal-hal kecil di sekitar kita yang bisa menjadi bermanfaat besar jika digali dan dikembangkan. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Medan. Seorang pemilik rumah di Gunung Sitoli memprotes proses konstatering atau pencocokan fisik objek sengketa tanah. Pemilik lahan mengaku telah mempunyai sertifikat lahan yang sah dari BPN dan pernah menang gugatan di pengadilan. Protes keras dilakukan keluarga Justina Gulo, pemilik rumah di Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Saombo, Kota Gunung Sitoli. Mereka tidak terima dengan konstatering yang dilakukan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli. Konstatering adalah pencocokan fisik objek sengketa dengan data yang tertera dalam amar putusan pengadilan. Pihak Justino Gulo menyatakan pemilik sertifikat yang sah dari Badan Pertahanan Nasional. Lahan ini pernah menjadi objek sengketa dan telah dimenangkan pihak Justina tahun 2018 di Pengadilan Negeri Gunung Sitoli. Karena kami yang punya SHM atas nama almarhum suami saya Cornelius Nerataduha tidak pernah dibatalkan di BPN dan PT UN dan tidak pernah disidangkan. Ya. Dan harapan kami karena ini sudah juga menjadi laporan dan pengaduan saya kepada Bapak Gubernur bulan Mei yang lalu, ini dalam proses dan semoga pengaduan saya itu sesegera mungkin dan kami ahli waris
Tetapi kini di objek yang sama tahun 2022 kembali digugat oleh penggugat bernama Clara Izonulo Duha dan gugatan diterima oleh Pengadilan Negeri Gunung Sitoli. Proses gugatannya memasuki tahapan konstatering atau pencocokan. Gugatan ini berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sitoli nomor 13 PDTX 2024 PNGST Junto nomor 69 PDTG 2022 PNGST tertanggal 25 September 2025. Berdasarkan rujukan daripada pemohon eksekusi, tim Pengadilan Negeri Gunung Sitoli bersama dengan BPN telah menjalani batas-batas daripada objek eksekusi sebagaimana yang telah kami tuangkan di dalam berita acara. Walaupun diwarnai aksi protes, namun pihak Pengadilan Negeri Gunung Sitoli yang didampingi pengamanan ketat dari kepolisian tetap membacakan keputusan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sitoli dan melaksanakan konstatering. Rizky Ramadan melaporkan dari Gunung Sitoli. Petugas unit Reskrim Polsek Medan Tembung menangkap 4 orang pelaku begal di Kecamatan Percut Seituan, Kabupaten Deli Serdang. Dalam pengungkapan tersebut, petugas juga sekaligus mengembalikan barang curian yang terjadi pada bulan September lalu. Di sini juga kami ada 4 pria ini ditangkap usai melakukan begal di kawasan Kecamatan Percut Seituan, Kabupaten Deli Serdang pada 7 September lalu. 4 orang tersangka adalah pria berusia 19 tahun, yaitu Dimas, Haris, dan Fikri. Satu lagi adalah CS, seorang remaja yang berusia 16 tahun. Korban saat itu sedang pulang dari rumah temannya dan langsung ditabrak oleh salah satu pelaku menggunakan kendaraannya, yaitu Dimas. Korban saat itu terjatuh. Aksi itu terjadi di Jalan Cinta Rakyat, Kecamatan Percut Seituan, Kabupaten Deli Serdang. Dalam aksinya, keempat tersangka juga mengancam korban dengan senjata tajam. Kini, polisi menyita barang bukti, sepeda motor, dan 3 unit telepon genggam milik tersangka. pelapor terjatuh, lalu pelaku mengasuk senjata tajam, mencabut nyawa ke arah pelapor, sehingga pelapor menjadi ketakutan dan melarikan diri, meninggalkan sepeda motornya. Kemudian, di dalam laporan tersebut, kami melakukan penyelidikan tentang pelaku, sehingga kami mengamankan 4 orang pelaku. Barang bukti curian motor itu kini telah dikembalikan kepada pemiliknya. Polisi meminta pada warga sekitar untuk beraktivitas tidak terlalu. Muhammad Hamdani melaporkan dari Medan. Seorang pemuda di kota Sibolga meregang nyawa di dalam masjid usai dianiaya 5 orang pria. Belum diketahui motif para pelaku. Keluarga mengetahui korban saat itu akan tidur di masjid karena berencana akan berangkat kerja ke laut keesokan harinya. Sejumlah pria tampak berjalan di dalam masjid. Kemudian satu pria dianiaya oleh 5 pria lain. Aksi ini berlangsung di dalam Masjid Agung Kota Sibolga pada Jumat dini hari. Meski sudah tidak berdaya dan tak sadarkan diri, para pelaku tampak menyeret korban keluar masjid. Korban yang dianiaya diketahui bernama Arjuna Tamar Raya, berusia 21 tahun. Namun saat menyeret korban, bukannya membawa ke rumah sakit. Para pelaku terlihat menaruh tubuh korban di pinggir jalan sekitar lokasi masjid. Berselang 1 jam lamanya, akhirnya warga sekitar melihat kondisi ini dan membawa korban ke Rumah Sakit Umum Sibolga untuk mendapatkan perawatan medis. Akibat luka fatal yang diterimanya, korban pun akhirnya meregang nyawa pada Sabtu pagi. Atas kejadian ini, paman korban, Amrullah, berharap pada pihak kepolisian untuk dapat mengusut tuntas dan menangkap seluruh para pelaku. Pihak keluarga mengetahui korban saat itu akan tidur di masjid karena berencana akan berangkat kerja ke laut esok harinya. Almarhum setahu kami dia ke Masjid Agung untuk beristirahat, untuk tidur, bukan untuk hal-hal yang lain. Jadi itulah kami dari keluarga pun sangat menyayangkan perilaku dari pelaku penganiayaan ini tanpa ada sebab akibat, sehingga ponakan kami ini
dipukul sampai menyebabkan kematian beliau. Informasinya seperti itu, dia ingin berangkat ke laut untuk menunggu besok pagi dia beristirahat di Masjid Agung. Hingga saat ini belum diterima informasi lebih jelas dari pihak kepolisian Polres Sibolga. Sementara itu pihak keluarga sudah melakukan pemakaman terhadap korban di kawasan pemakaman umum Jalan Murai. Rizky Ramadan melaporkan dari Kota Sibolga. Laporan tersebut mengakhiri berita Sumut hari ini. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Saya Tia Anissa, berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.